Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semuanya, semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Dan jangan lupa berdoa sebelum memulai pembelajaran. Baiklah Ananda, hari ini kita akan belajar matematika kelas 8 dengan materi menerapkan teorema Pitagoras untuk menyelesaikan masalah. Bersama Ibu Tessa Afrini, anggota MGMP Matematika SMP Kota Padang. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu harapkan Ananda mampu menerapkan teorema Pitagoras untuk menyelesaikan permasalahan nyata. Yang pertama akan kita bahas menerapkan teorema Pitagoras pada koordinat Kartesius. Tentu Ananda masih ingat dengan materi koordinat Kartesius yang kita pelajari di semester 1 kelas 8. Kita bisa menentukan jarak dua titik pada sistem koordinat dengan menggunakan teorema Pitagoras. Setiap ruas garis yang tidak sejajar dengan sumbu X, ini sumbu X, maupun sumbu Y, ini sumbu Y, adalah hipotenusa dari segitiga siku-siku dari dua sisi yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y, sehingga bisa menentukan jarak dua titik pada bidang Kartesius dengan menggunakan teorema Pitagoras. Coba dilihat bidang koordinat Kartesius kita. Ini ada garis yang sejajar sumbu X. Kemudian ada garis yang sejajar sumbu Y. Kedua titik ini akan kita tentukan jaraknya. Jarak kedua titik. Perhatikan segitiga kita ini. Segitiga ini berbentuk segitiga siku-siku, sehingga bisa kita cari garis sisi miring atau hipotenusa menggunakan teorema Pitagoras. Baiklah Ananda, supaya lebih paham, kita bahas contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan jarak antara titik A negatif 1,1 dan titik B 2,5. Langkah pertama, kita gambar titik A dan titik B pada koordinat Kartesius. Kemudian tarik garis dari titik A dan titik B yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y sehingga berpotongan di satu titik. Nah, ini dia. Kita misalkan titik potongnya adalah titik C. Kita gambar titik A negatif 1,1. Tentu Ananda masih ingat, negatif 1 ini X, 1 itu Y. Nah, ini titiknya. Titik B 2,5. X-nya 2, Y-nya 5. Akan kita cari jarak dari titik A ke titik B. Kita tarik garis dari titik A. Nah, tarik garis seperti ini yang sejajar dengan sumbu X. Kemudian tarik juga garis dari titik B yang sejajar sumbu Y, sehingga berpotongan di satu titik. Nah, kita misalkan titiknya adalah titik C. Jadi, terbentuk segitiga siku-siku ABC dan siku-siku di titik C, sehingga berlaku teorema Pitagoras. Nah, masih ingat Ananda pembelajaran kita sebelumnya teorema Pitagoras? AB kuadrat ini akan sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Panjang AC adalah 3 satuan. 1, 2, 3. 3 satuan. Panjang BC 1, 2, 3, 4 satuan. Nah, kita ganti AC dengan 3, kemudian BC dengan 4.
Sehingga kita peroleh AB kuadrat sama dengan 9 ditambah 16. Kita peroleh AB kuadrat 25, kemudian akar dari 25 kita peroleh 5. Jadi, jarak kedua titik adalah 5 satuan. Nih, jarak kedua titiknya 5 satuan. Baiklah Ananda, itu pembahasan untuk soal kita yang pertama. Kita lanjut dengan soal kita yang kedua. Selanjutnya, menerapkan teorema Pythagoras pada bangun datar dan bangun ruang. Akan kita bahas contoh soal suatu ruangan berbentuk balok seperti pada gambar dengan ukuran panjang 10 Selanjutnya akan kita bahas contoh soal menerapkan teorema Pythagoras pada bangun datar dan bangun ruang. Suatu ruangan berbentuk balok seperti pada gambar dengan ukuran panjang, ini sisi panjang 10 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 5 meter. Akan kita tentukan panjang AG. Ananda perhatikan segitiga EFG. Siku-siku di titik F. Sehingga berlaku teorema Pythagoras untuk mencari panjang sisi EG. Ini akan kita cari sisi EG. EG kuadrat sama dengan FG kuadrat ditambah EF kuadrat. Panjang FG diketahui 5 meter dan panjang EF diketahui 10 meter. Sehingga kita peroleh EG kuadrat sama dengan 25 ditambah 100 sama dengan 125. Selanjutnya Ananda perhatikan segitiga AGE. Siku-siku di titik E. Sehingga berlaku teorema Pythagoras untuk menentukan panjang AG. AG merupakan sisi hipotenusa dari segitiga AGE. Sehingga AG kuadrat akan sama dengan EG kuadrat ditambah EA kuadrat. EG kuadrat sudah kita peroleh 125. EA sama dengan tinggi sama dengan 5 meter. Sehingga diperoleh EA kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Kita selesaikan ini, 125 tambah 25 diperoleh 150. Kemudian akar 150 kita peroleh 12,25 meter. Jadi panjang AG adalah 12,25 meter. Baiklah Ananda, itu pembahasan soal kita yang kedua. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harapkan Ananda paham dan terima kasih atas perhatian Ananda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.